Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Nur Damayanti dengan nomor NIM J1301201033. Saya dari kelas Q2 KMN IPB. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Dalam kondisi seperti ini kita patut bersyukur diberi nikmat sehat sehingga dapat berkumpul dan tetap mematuhi protokol kesehatan tentunya. Semoga pandemik ini segera berakhir agar tidak selalu dihantui rasa takut dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Di sini saya selaku Kepala Dinas dari Perpajakan akan mengulas materi wajib pajak dan cara penggunaan aplikasi online pajak. Pajak merupakan pungutan wajib dari rakyat untuk negara. Setiap uang pajak yang dibayarkan rakyat akan masuk ke dalam pos pendapatan negara dari sektor pajak. Nah, penggunaannya untuk membiayai belanja pemerintah pusat maupun pemerintah daerah demi kesejahteraan masyarakat. Uang pajak digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk mendanai pembangunan di pusat maupun di daerah, seperti pembangunan fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan dan pendidikan, dan kegiatan produktif lainnya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Berdasarkan UU KUP nomor 28 tahun 2007, pasal 1 ayat 1, pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, perlu kita ketahui bahwa membayar pajak merupakan suatu kewajiban bagi mereka yang wajib pajak.
Karena dengan kita membayar pajak, maka pembangunan negara akan stabil dan membuat rakyat sejahtera. Sistem pajak ini dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, meskipun dampak yang dirasakan secara tidak langsung. Fungsi pajak sendiri adalah mempunyai peran besar dalam perekonomian bangsa dalam melaksanakan pembangunan. Nah, untuk itu, banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Padahal membayar pajak sangat bermanfaat untuk negara. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Antara lain memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk menunjang usaha mikro atau kecil dan menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal dan ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintah. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, untuk pembiayaan pembangunan. Uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negara dikurangi pengeluaran rutin. Nah, tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya, dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan sebagai macam fasilitas keringanan pajak dalam rangka melindungi produksi dalam negeri. Pemerintah yang menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat. Pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi retribusi pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja. Nah, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Adapun sumber utama bagi Indonesia untuk mendanai anggaran pendapatan dari belanja negara atau biasa disingkat dengan APBN adalah pajak. Lebih dari 70% sumber pendapatan negara adalah dari pajak. Sisanya dari kepabean dan cukai, pemerintah bukan pajak dan hibah. Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Nah, peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Direktorat Jenderal Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri. Nah, mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Dengan diberlakukannya self-assessment system. Self-assessment system mengharuskan wajib pajak untuk mendaftar, menghitung, membayar, serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka. Self-assessment system menuntut adanya perubahan sikap atau kesadaran warga masyarakat wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela. Nah, kepatuhan memenuhi kewajiban pajak secara sukarela merupakan tulang punggung dari self-assessment system. Salah satu kendala yang dapat menghambat keefektifan pengumpulan pajak adalah kepatuhan wajib pajak.
Kepatuhan wajib pajak yaitu bagaimana sikap dari seorang wajib pajak yang mau dan melaksanakan kewajiban perpajakan yang ada. Nah, kepatuhan wajib pajak diketahui dapat meningkatkan pendapatan negara. Bila ingin memaksimalkan penerimaan pajak, maka pemerintah harus berupaya agar wajib pajak semakin sadar bahwa peranan pajak sangatlah penting bagi tercapainya pembangunan nasional. Pelayanan yang diberikan oleh pekerja pajak juga penting, mengingat wajib pajak membutuhkan kenyamanan dalam membayar pajak. Di era teknologi yang semakin maju, khususnya di bidang elektronik, memberikan dampak positif bagi perkantoran yang membutuhkan layanan cepat, tepat, dan praktis tentunya. Ini mendorong reformasi untuk Direktorat Jenderal Pajak di bawah naungan Departemen Keuangan untuk memperbarui aplikasi perpajakan. Salah satu bentuk pembaruan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah melalui Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi atau biasa disebut TIK. Mengingat pentingnya penerimaan pajak bagi negara, pemerintah melakukan reformasi perpajakan berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menjunjung asas keadilan sosial serta memberikan pelayanan terbaik kepada wajib pajak. Dengan adanya teknologi informasi, memungkinkan pemerintah untuk meningkatkan sistem administrasi pajak yang bertujuan untuk memudahkan wajib pajak yang memiliki pengetahuan terbatas dalam pelaporan perpajakan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pajak melakukan modernisasi sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan terhadap wajib pajak, yaitu dengan dikembangkannya pelaporan pajak terutang berbasis e-sistem seperti e-registration, e-SPT, dan e-filing dan e-billing, yang diharapkan dapat meningkatkan mekanisme kontrol dan pelaporan yang lebih efektif. Tujuan diperbaruinya sistem perpajakan ini dibuat dengan harapan dapat mempermudah wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti e-registration yang mempermudah pendaftaran NPWP dan pengukuhan pengusaha kena pajak untuk berkonsultasi mengenai pajak melalui online. Nah, ada juga e-SPT dengan penyampaian SPT dengan program yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. E-filing dan e-payment yang berguna untuk melaporkan surat pemberitahuan serta pembayaran pajak secara elektronik. Serta tujuan lainnya adalah untuk menghemat waktu, mudah, akurat, dan tanpa kertas sehingga menghasilkan pelayanan secara efisien dan efektif. Penggunaan e-sistem ini dikatakan efektif apabila dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam sarana penyampaian, perhitungan, dan pembayaran pajak. Sistem pajak online membuat dampak yang efektif pada ekonomi karena meningkatkan pendapatan negara serta meningkatnya kepatuhan pajak oleh wajib pajak. Ini karena kenyamanan, penghematan waktu, efektivitas biaya dari Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak. Dengan diterapkannya pelaporan berbasis e-sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perpajakan, meningkatkan mekanisme kontrol, serta membuat pelaporan menjadi lebih efektif dan efisien. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Semoga pandemik COVID ini segera berakhir tentunya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Restu Nurdamayanti selaku Kepala Dinas Kantor Perpajakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.